3, 2, 1, and action. Halo semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi nih dengan Dika di sini. Maaf ya kalau agak telat uploadnya. Kacamataku berembun. Maaf agak telat uploadnya karena minggu kemarin itu lagi padat-padatnya, lagi syuting mau nge-review mie gacoan. Yap, oops, I'm spoiler, I'm sorry. Jangan lupa mampir ke Skui ENT ya. Di situ akan ada Marky Chop dan ada aku juga. Di sini karena minggu kan biasanya aku kontennya speak up. Yes, saatnya berbicara tentang keresahanku, keresahannya kamu, keresahannya dia, keresahannya mereka, kalian, kami, bahkan kita semua. Cuma di sini aku akan fokus ke dunia indigo. Nah, di sini aku pengen bahas pick up tentang apa sih bedanya gerbang imajinasi dan gerbang dunia lain. Kalau kita berbicara tentang gerbang nih ya, teman-teman. Monggo, mungkin untuk teman-teman yang nonton ini ada trainer, ada para spiritualis, ataupun para psikolog terapan, psikolog, psikiater bahkan. Kita sama-sama membangun channel ini dengan baik, dengan mengisi dan mengedukasi gitu. Gelombang. Yes. Ketika kita berbicara tentang gerbang imajinasi dan gerbang dunia lain, otomatis kita berbicara tentang gelombang otak. Sadar atau enggak, buat teman-teman semuanya, kita itu diatur oleh pemikiran kita sendiri. Yes. Nah, di dalam pemikiran kita itu ada berbagai macam gelombang. Gelombang otak itu yang dihasilkan oleh listrik di dalam diri kita. Betul? Di dalam diri kita itu ada listriknya. Listriknya itu memiliki frekuensinya tertentu yang mempengaruhi pola aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Kita bergerak, kita berjalan, kita ngomong, kita mendengar, kita melihat. Dari gelombang itu juga ternyata kita bisa melakukan pengembangan diri. Keren kan? Nama alat yang untuk mengukurnya itu elektroencephalografi. Kalau aku singkat sih EEG. Kalau bahasa aku sih telur egg gitu loh. Oh, si X sama neurofeedback. Mungkin untuk para psikiater ataupun neurologi tahu nih. Karena ini makanan mereka sehari-hari sih ya, karena berisi tentang otak. Di sini aku udah lagi ada laptop depanku persis. Dan juga udah aku tulis. Ada beberapa, sebelum itu aku mau mengenalkan macam gelombang otak dulu. Gelombang otak itu ada 5. Gelombang delta dengan kapasitasnya 4 Hz, gelombang theta 4-8 Hz, alpha 8-13 Hz, beta 13-30 Hz, gelombang gamma di atas 30 Hz. Itu kalau semisalkan gelombang otak manusia normal. Tetapi biasanya untuk teman-teman indigo itu gelombang otaknya bukan segitu, biasanya 150, 160 bahkan sampai 200. Karena mereka memiliki kelebihan itu. Nah, kita bahas satu-satu loh ya. Gelombang otak delta. Nah, gelombang otak delta ini keadaan diri pada saat kita tertidur pulas. Tertidur pulas tanpa mimpi. Nah, ketika kita sudah tanpa mimpi nih, tertidur pulas, biasanya karena kecapean seharian, banyak kegiatan, selain banyak kegiatan, banyak pikiran yang membuat
otak itu wah penuh nih, aku pengen tidur. Bener-bener tidur tanpa mimpi. Kenapa? Karena mimpi pun di dalam psikologi itu dibahas. Oke, aku balik ke gelombang delta tadi. Ternyata gelombang delta ini yang membuat kita badan menjadi refresh, regenerasi. Pernah nggak sih teman-teman itu ketika tidak bermimpi, terus juga walaupun sebentar, tidurnya sebentar, 15 menit, 10 menit, tapi badan fresh, badan. Sorry, tadi ada temenku. Nah, ketika tadi keadaan kita udah lagi tertidur, pulas, tenang, disitulah gelombang otak delta kita melakukan pelepasan hormon-hormon. Ya, teman-teman, pelepasan hormon-hormon untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk mengurangi stres kita, beban pikiran kita, dan juga memperlambat penuaan. Yang kecil tidak selamanya kecil kan? Asik. Nah, itulah gelombang otak delta. Positifnya lagi, kalau gelombang otak delta ini dia biasanya empatinya tinggi. Karena dia kan suka merefresh diri, tidurnya pulas, tidurnya cukup, hormon-hormonnya juga pelepasannya dengan baik. Nah, ketika pelepasan hormon-hormonnya baik inilah, dia akan lebih empatinya tinggi. Sehingga dia bisa merasakan orang lain, bahkan sampai kalau kita yang anak indigo ini, misalkan bapak lagi sakit kepala ya, bapak lambungnya sakit ya, tuh. Yang kedua ada gelombang otak theta. Nah, gelombang otak theta ini muncul saat meditasi. Kenapa muncul saat meditasi ataupun lagi sholat? Itu keadaan kita sadar atau tidak sadar, setengah sadar. Ada rasa kantuk yang luar biasa, mau tidur tapi masih melek. Kalau bahasa Jawanya itu ngelilir. Tuh. Nah, di gelombang otak inilah biasanya mengantarkan teman-teman, anak-anak, remaja, dewasa yang indigo untuk masuk dunia sana. Nah, dunia imajiner ini apa sih bedanya? Di sini kan langsung TikTok. Apa sih bedanya dunia imajiner dan dunia sana, goib? Dunia imajiner itu dunia atas semua hasil khayalan, fantasi. Baik itu fantasi yang baik, bahkan fantasi yang buruk sekalipun ada. Nah, bedanya dengan dunia goib itu apa? Jadi dunia goib itu hampir sama dengan dunia kita. Cuma bedanya ada yang model kerajaan, ada yang model rumah biasa, ada yang hutan-hutan, ada yang aneh. Cara membedakannya gimana sih? Kalau semisalkan kita sudah masuk ke sana, ya kan? Nah, cara membedakannya adalah diyakini dulu kamu masuk ke dunia mana. Kita kan tahu nih, setiap orang memiliki alarm diri. Ya, setiap orang memiliki alarm diri. Nah, ketika alarm dirinya ini bangkit, disitulah akan tahu, ini kita ke imajiner, oh ini kita ke dunia sana. Nah, ke dunia sana itu biasanya, maaf nih, bentuknya aneh-aneh, bentuknya amburadul,
Bahkan bentuknya itu menakutkan. Kenapa? Karena tugas mereka itu kan adalah menyelewengkan kita. Menyelewengkan kita untuk tidak beribadah. Terus juga agar mereka dapat penganut banyak. Sedangkan kalau dunia imajinasi, kamu akan masuk ke situ senang, tenang, nyaman. Yang kamu otaknya tuh benar-benar refresh gitu. Kenapa? Imajinasimu jalan, fantasimu jalan, impianmu di situ tercapai. Semua impian biasanya tuh gambaran-gambaran impianmu ya di situ. Entah itu punya keluarga, entah itu punya rumah, entah itu punya mobil atau apapun. Di situ semua tercipta. Orang-orang banyak yang bisa melakukan gelombang otak theta, biasanya dia kreatif. Kreatif, terus juga memiliki problem solving yang baik. Kenapa memiliki problem solving yang baik? Dia aja bisa keadaan tidur tidak tidur. Itu satu. Kedua, dengan daya kreativitasnya bangun, dengan daya imajinernya bangun, sehingga banyak sekali pemahaman-pemahaman yang baru ataupun masukan-masukan yang baru membuat orang itu menjadi lebih baik lagi. Gelombang otak theta juga itu biasanya pada saat kita lagi sholat. Kenapa sih pada saat sholat? Meditasi kan ibaratnya kita beribadah kepada Tuhan untuk menenangkan diri. Disitulah ketenangan juga kadang muncul. Gelombang otak alfa biasanya di sini yang melamun, tenang melamun. Siapa di sini yang suka melamun? Ayo. Karena melamun ini konsentrasinya dia tinggi, emosinya stabil. Atau biasa disebut dengan peak performance. Gimana ya bahasa Indonesianya? Tulisannya peak performance. Karena mungkin dengan dia melamun, dengan tenang, informasi yang diserap itu jauh lebih baik. Ide-ide jauh lebih kreatif dan cemerlang, lebih kreatif lagi daripada theta. Dan juga memberikan hasil kerja yang lebih baik juga. Nah, keadaan beta. Nah, beta ini keadaan seseorang yang sadar seutuhnya. Keadaan seseorang yang sadar seutuhnya antara conscious sama unconscious, sadar tidak sadarnya itu jadi satu. Nah, ketika kita lagi berkegiatan sehari-hari, si beta lah ini yang berfungsi. Otak kita, gelombang beta kita yang berfungsi. Untuk apa? Berpikir lebih cepat, mampu berkonsentrasi, aktif, energi, serta berpikir positif. Berpikir positif. Sebenarnya kita kalau kita ngomongin berpikir, tinggal manusianya itu lebih suka memberi makan. Kalau bahasa aku memberi makan pikiran yang positif atau pikiran yang negatif. Jangan sampai ketika kita lagi melamun
atau lagi sholat berpikiran yang aneh-aneh masih tentang dunia, atau bahkan tidur pun kita nggak nyenyak dan jamak, sehingga otak kita tuh negatif terus. Ya, diseimbangkan ya antara positif sama negatifnya ya. Minusnya apa? Di sini nih biasanya ketika kita sadar nih, akan muncul kecemasan. Dari kecemasan muncul tidak tenang, was-was, anxiety. Dari kecemasan juga muncul yang namanya depresi, stres. Atau paling parah bisa jadi paranoid. Jangan ya. Kalau ada seperti itu langsung curhat ke aku ya. Dan yang paling terakhir adalah gama. Gama jadi kayak inget nama bapak siapa gitu. Pak Gama mudah-mudahan sehat ya di sana ya. Gelombang ini merupakan temuan baru. Baru. Jadi dia itu ada antara beta dan gamma. Ya, tengah-tengah itu ada muncul si gamma. Ini ada kalau manusianya itu lagi aktif banget, lagi hyperaktif banget. Sehingga ketika lagi dipaksa terus nih, ibaratnya roda lagi dipus terus, muncul banyak ide tiba-tiba sehingga pemrosesan informasi akan cepat. Karena akan cepat ini nih mempengaruhi manusia itu sendiri. Muncullah stres, depresi, otaknya jeblok, oleng kapten, meletre asik. So, gerbang imajiner dan gerbang dunia lain itu dibuka oleh si Theta. Ketika kita sudah dalam keadaan gelombang otak Theta, lebih baik jangan terlalu sering memberi makan sama yang namanya energi negatif. Tidak sering melamun, tidak berpikiran jorok. Kenapa? Takutnya dibawa sama mereka. Biasanya orang-orang yang sudah masuk ke dunia sana, karena mereka kan bersifat panas, akan lebih cepat marah, akan mudah tersinggung, lebih manipulatif, dan juga egois, tidak mendengarkan yang lain. Di sini mudah-mudahan dengan aku tadi ngomong, teman-teman tahu, teman-teman paham. Atas apapun, ternyata kitalah sendiri yang menentukan pemikiran kita. Kitalah kendali atas diri kita, kitalah kendali atas pemikiran kita. Itu menurut aku satu. Kedua, jangan terlalu banyak memberi makan yang negatif, jangan terlalu banyak memberi makan positif. Seimbangkan saja. Jadilah manusia. Enak aja gitu, asik aja.
Toh semuanya juga berjalan dengan alurnya. Matahari masih tetap terbit, rembulan juga masih tetap terbit dengan bintang-bintangnya, matahari dengan awan-awannya, dengan atmosfernya. Kalaupun semisalkan punya anak, temen yang indigo, so cerita sama aku. Kita curhat bareng di sini. Ada yang salah apa sih? Dia. Dan juga buat teman-teman jangan menganggap teman-teman yang indigo ini aneh, ya. Aku selalu di videoku ini bilang jangan menganggap kami aneh. Karena kami juga manusia dan kami memang diberi kelebihan untuk itu. Makanya muncullah konten speak up ini. Ternyata semuanya itu terpengaruh oleh pemikiran kita. Kebanyakan nonton film horor yang dimana dia menciptakan ketakutan. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Aslinya asik. Dan mereka itu sama kayak kita. Ada yang baik, ada yang buruk, atau ada yang masa bodoh. Oke, mungkin dengan gelombang-gelombang tadi teman-teman paham. Semua dengan konklusinya juga itu tadi aku paham. Andika Tegar pamit. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa sih bedanya gerbang imajinasi dan gerbang dunia lain? Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah love you. Allah ada. Jangan lupa bersyukur terus ya. Assalamualaikum.